Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurjaman dari kelas C10 angkatan 2020, NPM 10 120 759 dari Prodi Manajemen S1. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Saya di sini akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang alasan terbentuknya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Dokuritsu Junbik Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga BPUPKI resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas-asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. BPUPKI lalu membentuk Panitia 9, merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tokoh-tokoh Panitia 9 itu adalah yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mr. Alexander Andries Maramis, yang keempat ada Mr. Muhammad Yamin, yang kelima ada Ahmad Subarjo, yang keenam ada Abikusno Tjoroso Sujoso, dan yang ketujuh Abdul Hajar Muzakar, dan yang kedelapan ada Haji Agus Salim, dan yang sembilan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, terjadi perdebatan. Jalatuh Harhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban memeluk syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai perdebatan, pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebagai identitas bangsa Indonesia, budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Asad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.